Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, di mana hanya dengan seizinnya lah kita semua masih dapat beraktivitas, mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam tak lupa pula marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Anak-anakku sekalian, di video kali ini kita akan membahas KD ketiga ya. Kita awali pembahasan kita KD ketiga ya, kompetensi dasar ketiga, yaitu matriks ya. Saya ingatkan kembali ya, kita di semester ini ada 4 KD. Yang pertama itu adalah induksi, telah berlalu. Kemudian yang kedua program linier sudah berlalu juga ya. Dan yang sekarang ini adalah yang ketiga adalah matriks. Nanti yang terakhir itu adalah transformasi geometri. Oke, matriks ya. Jadi di bab ini kita akan membahas KD matriks. Kita awali dulu dengan melihat bentuk umumnya ya, bentuk umum daripada matriks ini. Lihat, itu adalah bentuk umum matriks ya. Jadi matriks itu terdiri dari susunan angka-angka. Ini sebenarnya A1, A11, A12, A13 dan seterusnya, itu nanti berupa apa? Berupa angka. Kemudian dia diletakkan pada kurung ya. Kurungnya itu boleh siku ya, boleh siku atau juga boleh kurung biasa ya. Boleh kurung siku atau boleh juga kurung biasa, terserah kalian ya. Nah, itu. Nah, kemudian nanti ya, barisnya itu harus sama ya. Jadi barisnya misalnya bukan barisnya ya. Jumlah bilangan pada barisnya itu harus sama ya. Jadi jumlah bilangan pada barisnya, ini baris ini ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Ini barisnya, yang horizontal itu adalah barisnya, kemudian yang vertikal itu adalah kolomnya ya. Nah, dalam satu baris itu harus atau wajib memiliki bilangan yang sama ya. Tidak boleh misalnya baris pertama itu 10 bilangan ya, 10 susunan bilangan. Kemudian yang baris keduanya hanya 7 atau hanya 9, itu tidak boleh. Dia harus sama. Demikian pula untuk kolomnya ya. Jadi setiap kolom itu harus memiliki angka ya, angka-angka. Ini nanti angka-angka yang dimaksud di sini itu nama lainnya adalah entry. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Jadi bilangan-bilangan nanti itu disebut dengan entry. Jadi jumlah entry pada tiap kolomnya itu harus sama. Jadi tidak boleh misalnya di kolom pertama ada 3. Kemudian di kolom kedua ada 2, itu yang tidak boleh ya. Itu harus sama seperti itu. Oke, jadi yang horizontal itu adalah baris. Kalau dalam bentuk umumnya ini A11, A12, A13, seterusnya sampai A1N. Itu nanti maksudnya N ini tergantung berapa kolomnya ya. Nah, di sini jadi yang dituliskan pertama itu koordinat pertamanya. Kalau di koordinat kartesius, X-nya itu yang ini ya, yang untuk baris. Jadi kalau satu ini ada serberi warna biru ya. Jadi kalau warna biru ini itu adalah menyatakan baris, dia berada di baris keberapa. Nah, ini semua satu, berarti dia maksudnya itu berada di baris ke 1. Oke. Yang kedua, nah itu berarti berada pada baris kedua. Lihat semuanya itu ada 2 ya. Nah, yang hijau, yang biru-biru ini 2 itu berarti dia maksudnya berada di baris kedua, seperti itu.
Nah, ini maksudnya titik-titik ini kan seterusnya ya, seterusnya ini kita bahas bentuk umumnya, artinya kita tidak membatasi berapa misalnya. Nah, jadi di sini barisnya itu baris yang ke M. Baris yang ke M. M-nya ini nanti kalau 10 berarti 10 baris begitu maksudnya. Kalau 3 M-nya berarti 3 baris. Nah, begitu maksudnya. Oke, nah ini adalah baris ke M. Ya, yang terakhir ini adalah baris ke M. Tergantung M-nya nanti berapa ya. Oke, itu untuk baris. Untuk kolom, kolom yang vertikal ya, yang vertikal. Nah, untuk kolomnya lagi, yang keduanya ini ya, ini A11 berarti maksudnya itu berada di apa? Di kolom pertama. Lihat ini semua yang warna merah itu ya, berarti ini semua berada di kolom pertama. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau 2 digit misalnya 12 ya, dia berada di kolom 12. Nah, kalau 2 digit dia wajib kalian taruh koma ya, wajib kalian taruh koma. Tapi kalau hanya ada 1 digit seperti ini, 1 digit ya, barisnya hanya ada 1 digit, kolomnya juga hanya ada 1 digit, itu tidak perlu diberi tanda koma. Pemisalan pemisah ya. Tapi kalau dia apa lagi namanya, 2 digit misalnya, kolomnya itu sampai 10 atau sampai 12. Nah, bagaimana cara membedakan itu maksudnya kolom ke-12 atau kolom kedua? Beri tanda koma. Nah, seperti itu. Lanjut. Kolom kedua, lihat yang warna merah, berarti setiap entry yang berada di kolom tersebut itu indeksnya nanti 2 ya. Kemudian kolom ketiga, oke. Kemudian yang terakhir adalah kolom ke N, kolom ke N. Jadi N-nya di sini maksudnya nanti tergantung berapa kolom dia. Kalau ada 3 berarti N-nya sampai 3 sampai sini. Kalau ada 10 berarti N-nya sampai di 10. Nah, seperti itu. Oke, nah ini yang katakan tadi ya. Jadi setiap bilangan-bilangan nanti kan ini A11 itu berupa bilangan ya, A12 itu berupa bilangan. Itu disebut apa? Entry dari matriks. Ya, jadi entry dari apa? Dari matriksnya. Seperti itu. Kemudian ada istilah lain yaitu ordo matriks itu apa? Ordo matriks itu adalah bukan ini bukan dikali maksudnya ya, ini hanya dalam bentuk penulisannya, dalam bentuk perkalian, tapi kita tidak diminta hasilnya. Jadi ordonya itu adalah M kali N, baris kali kolom. Ingat, jangan dikali sampai hasilnya ya, hanya penulisannya saja, M kali N. Nah, seperti itu. Nanti kita ada contoh ya. Oke, jadi ordo matriks itu adalah baris kali kolom. Nah, ini ada contoh ya. Oke, ini matriks, perhatikan ya. Ini terdiri dari berapa baris? Ya, terdiri dari dua baris. Baris itu yang ini ya, yang horizontal. 1, 2, berarti ada 2 baris gitu ya. Kolomnya ada berapa? Ada 3. Mana sih? 1, 2, 3, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau ditanyakan 7 itu di entry keberapa dia? Berarti 7 itu berada di entry berapa? 13. Entry berapa nak? 13. Artinya dia berada pada baris pertama dan kolom ketiga. Negatif 3 berada di entry keberapa? Entry 22. Artinya dia berada pada baris kedua ya. Ini kan dia berada di baris kedua. Kolom ke-2 juga. Kalau 2 baris kedua, kolom ke-3. Berarti kalau entry-nya ini adalah 2, 3. Begitu seterusnya. Oke? Jadi 2 baris, 3 kolom. Kemudian berordo. Ordonya itu 2 kali 3. Ingat, 2 kali 3 ini tidak harus, bukan tidak harus ya. Memang dilarang. Tidak boleh kalian jawab ordonya berapa? 6. Bukan seperti itu ya. Itu hanya penulisannya saja. Ya, penulisannya saja, yaitu ordonya 2 kali 3. Tidak boleh kalian sebut hasilnya. Misalnya kalian sebut 6, jangan ya, itu keliru. Oke.
Lanjut kita pada operasi matriks ya. Sebenarnya banyak yang matriks ini ada banyak tahap apa namanya yang harus diketahui sebenarnya ya. Ada bentuk-bentuk matriks dan lain sebagainya, itu banyak sebenarnya. Nah, cuman kalau saya mau bahas semua di video ini ya tentu tidak cukup ya. Apalagi kalau yang menggunakan data, kasihan ya. Nanti habis terkuras kuotanya. Beda kalau yang wifi. Oke. Kita lanjut operasi pada matriks. Operasi pada matriks itu yang pertama adalah kita gabung saja penjumlahan dan pengurangan. Menjumlahkan atau mengurang matriks. Nah, itu tidak seperti kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan bilangan real atau bilangan asli. Itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks hanya dapat dilakukan jika kedua matriks tersebut berordo sama. Jadi syaratnya apa? Syaratnya ordonya harus sama, baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan matriksnya. Oke. Nah, contoh, ada matriks. Perhatikan dua buah matriks di bawah ini. Matriks A itu kita lihat bla 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 ya. Kemudian matriks B. Nah, ada yang tahu matriks A itu berordo berapa? Ya, berordo 2 kali 4. Matriks B berordo berapa? 2 kali 2. Nah, oke, kita bahas ya bersama. Apakah matriks A dan matriks B dapat dijumlahkan atau dikurangkan? Jawab. Matriks A ordonya 2 kali 4 tadi ya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 4. Kemudian matriks B berordo 2 kali 2. Dengan kata lain, kedua matriks tersebut memiliki ordo yang berbeda sehingga tidak dapat dijumlahkan maupun dikurangkan. Ya, paham ya? Karena tadi syaratnya harus sama ordonya baru bisa dijumlah atau dikurang. Oke. Kita lanjut contoh yang kedua. Jika matriks A bla 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 dan matriks B bla bla bla, tentukanlah matriks 2A tambah B. Nah, ini ditanyakan 2A tambah B. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya nah ya. Nah, 2A, perhatikan. Ini duanya dari mana? Ini karena di sini ada 2 yang ditanyakan. A-nya ini adalah matriks A tadi ya. Ini matriks A, kemudian B-nya ini adalah matriks B ya. Oke. Nah, ini kalau ada bilang seperti ini, skalar itu dikali masuk ya. Semua entry-entry yang ada dalam matriks tersebut harus dikali dengan 2 ya. Nah, hasilnya bagaimana? Lihat. Oke, kita tulis kembali ya. Nah, di sini ya, 2 kali negatif 2 negatif 4, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, 2 kali 0 0, 2 kali negatif 5 negatif 10, 2 kali 5 10. Oke. Nah, lihat ini jumlahkan, mau dijumlahkan. Bisa tidak dijumlahkan? Iya, bisa karena ini kan ordonya 3 kali 2 untuk matriks yang kiri ini ya. Matriks 2 ini kan ordonya berapa, Nak? 2 kali 3 ya, sorry. 2 kali 3. Ini juga berapa? 2 kali 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti ordonya sama, maka boleh dijumlah. Nah, bagaimana cara menjumlahkan? Menjumlahkan itu dijumlahkan entry-entry yang sama ya, entry-entry yang sama. Misalnya negatif 4 ini kan entry 11. Cari entry 11 di sebelahnya ini 1 berarti ya. Nah, itu yang dijumlahkan. Entry ini entry berapa? 1 2. Cari entry 1 2 berarti 4. Intinya yang seletak lah. Bahasa sederhananya yang seletak. Negatif 4 dengan 1, 2 dengan 4, 6 dengan 3, 0 dengan 0, negatif 10 dan negatif 2, 10 dengan 3. Oke, seperti apa hasilnya? Nah, itu ya. Ini jelas negatif 4, negatif 3, 2 tambah 4, 6 tambah 3, 0 tambah 0, negatif 10, negatif 2, negatif 12, 10 dengan 3, 13. Nah, itulah hasilnya. Oke, jelas? Pindah pada contoh yang ketiga ya. Nah, ini. Perhatikan ya, ini ada langsung tidak ada pemisahan matriksnya ya. Jika matriks A bla 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 bla, bukan matriks A ya. Ini matriks ini maksudnya dikurangi dan matriks ini hasilnya dengan ini. Nah, maka berapa nilai A tambah B? Nah, perhatikan. Kita langsung jawab nah ya bersama. Yang pertama di sini saya langsung jumlahkan ya, bukan dijumlah, dikurang yang bersesuaian.
Tadi syaratnya menjumlahkan atau mengurang ya, itu harus bersesuaian. Nah, A kurang 2. Nah, di sini nanti tulis A kurang 2. 4 kurang negatif 3. Kurang dengan negatif maka jadi tambah. Maka di sini menjadi 4 tambah 3. 1 kurang 0. 1 kurang 0 ya 1. Ya, atau tetap ditulis dulu 1 kurang 0. Kemudian ini B kurang negatif 4. Ini kan B dengan negatif 4 ya. B kurang negatif 4. Kurang dengan negatif lagi-lagi jadi tambah. Berarti B tambah 4. Nah, seperti itu. Kemudian disamakan dengan apa ini bagian kanannya, ini tidak ada perubahan ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah A tambah B ya. A tambah B berarti A ini dengan B mana? A ini dengan B ini harus dicari dulu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, perhatikan. Disamakan entry yang bersesuaian. Nah, ini. Ini kan entry 11. Samakan dengan entry 11 yang kanannya ya. Berarti nanti A kurang 2 sama dengan negatif 5. Maka nanti dapat A nya berapa? Pindah ruas, negatif 2 nya jadi positif ya. Jadinya A sama dengan negatif 3. Karena negatif 5 tambah 2, negatif 2 nya kan jadi positif. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini mana? Ini ya. Nah, ini B tambah 4 dengan negatif 6 ya. Negatif 6. Nah, itu yang bersesuaian. Ini kan dia berada di entry 22. Ini juga berada di entry 22. Oke, kita samakan. Kemudian kita dapatlah nilai B-nya. B-nya berapa? Negatif 10 ya. Tahu dari mana negatif 10 ya? 4 pindah jadi negatif. Negatif 6 kurangi 4 jadinya negatif 10. Jadi A-nya negatif 3, B-nya negatif 10. Nah, ditanyakan A tambah B. Gampang. Sudah jumlahkan saja. A tambah B berarti negatif 3 tambah negatif 10. Gimana? Mudah bukan? Insya Allah pasti mudah. Oke. Sekian dulu di video ini ya. Nanti kita lanjutkan pada sesi tanya jawab ya. Boleh melalui chat. Usahakan nanti kalau bertanya di grup ya, jangan di japri. Oke.